Asal-usul Kabupaten Kudus. Kisah dari Provinsi Jawa Tengah. Masjid Menara Kudus terletak di Kabupaten Kudus, tepatnya di Desa Kauman. Menara ini memiliki tinggi 18 meter dengan berbahan batu bata. Kudus sendiri merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kudus dikenal sebagai kota penghasil rokok atau kretek terbesar di Jawa Tengah. Selain itu, Kudus juga dianggap sebagai kota santri. Bagaimanakah awal mula kabupaten ini diberi nama Kudus? Suatu ketika, bermukimlah seorang pedagang Cina bernama Sun Ging. Sun Ging sendiri salah satu pedagang Cina yang beragama Islam. Selain berdagang, Sun Ging yang ahli ukir itu mengembangkan keterampilannya mengukir sehingga banyak orang belajar mengukir di rumahnya. Lama-kelamaan, keahlian Sun Ging tersiar sampai ke Istana Majapahit, sehingga dipanggillah Sun Ging untuk mengukir hiasan-hiasan keraton. Dengan tekun, Sun Ging mengukir keraton hingga berubah menjadi semakin cantik dengan ukir-ukiran. Setelah pekerjaan besar itu selesai dengan baik, ditanyalah Sun Ging oleh sang raja. Hadiah apakah yang engkau inginkan dari Majapahit? Sekiranya diizinkan, berilah hamba sebidang tanah di tempat hamba bermukim selama ini. Biarlah hamba kelak mencangkulnya. Mengapa tidak memohon hadiah emas permata atau putri Majapahit yang cantik jelita? Menurut hamba, sebidang tanah itu sudah sangat berharga bagi hamba sendiri. Tanah itu kelak dapat dicangkuli sampai menghasilkan emas permata. Dengan demikian, hamba tidak perlu kembali ke negeri asal yang jauh. Jika tak hendak kembali ke tanah asalmu, apakah engkau sanggup berbakti kepada Majapahit? Sekiranya diizinkan, hamba ingin mengabdi sepenuh hati. Sun Ging pulang ke desanya dan berniat mendirikan sebuah perguruan ukir. Ternyata niat itu pun terkabul. Terbukti dengan semakin banyaknya orang yang belajar mengukir di perguruan itu. Desa itu pun kemudian dikenal dengan nama Sunggingan. Kemajuan ekonomi desa Sunggingan ternyata terus berkembang, walaupun pusat pemerintahan Majapahit di Jawa Timur sudah tak terdengar kabarnya. Hal itu memikat perhatian Raden Patah yang sudah berhasil mendirikan kerajaan Islam Demak Bintoro di Demak yang tak jauh dari desa itu. Sementara itu, di sebuah daerah di Demak, hiduplah seorang syekh bernama Syekh Jafar Sodik. Ia seorang ulama besar yang pernah menjadi pemimpin haji dan membantu memberantas wabah penyakit di wilayah Palestina. Berkat jasanya, ia mendapat penghargaan dari Amir Palestina. Pemberian penghargaan tersebut ditulis di atas batu dengan huruf Arab kuno. Namun, Syekh Jafar Sodik memohon kepada Amir Palestina untuk memindahkan wewenang wilayah tersebut ke Pulau Jawa. Permohonan tersebut disetujui oleh Amir Palestina. Setelah kembali ke Pulau Jawa, Syekh Jafar Sodik menjadi senopati di Kerajaan Demak. Raden Patah mengutus Syekh Jafar Sodik untuk mengislamkan Sunggingan. Sunggingan semakin ramai. Jika kau berkenan, berdakwahlah ke sana. Kelak, Sunggingan akan menjadi kota yang besar. Baiklah, aku akan segera melaksanakannya. Maka, berkemaslah Syekh Jafar Sodik untuk segera hijrah dari Demak Bintoro ke desa Sunggingan bersama beberapa pengikutnya. Sesampainya di Sunggingan, terlihatlah sebuah bangunan dan pintu gerbang kerajaan Majapahit yang sudah tidak dipelihara orang. Kita perlu memugar bangunan ini agar lebih bermanfaat. Setelah beberapa waktu berada di Sunggingan, dengan bantuan para santrinya, Syekh Jafar Sodik memugar bangunan dan pintu gerbang kerajaan Majapahit. Tidak hanya itu, Syekh Jafar Sodik juga membangun masjid di sekitarnya pada tahun 1549. Namun bangunan masjid tersebut dibuat dengan arsitektur perpaduan antara budaya Hindu dan Islam. Syekh Jafar Sodik mempertimbangkan perpaduan antara budaya Hindu dan Islam agar penduduk Sunggingan tidak merasa asing dan terkejut melihat bangunan masjid. Hasilnya, penduduk tidak menolak kehadiran masjid. Mereka justru penasaran dengan bangunan masjid yang dibangun dengan arsitektur Hindu tersebut. Setelah selesai pemugaran bangunan, Syekh Jafar Sodik kembali memikirkan bagaimana cara agar dakwahnya bisa diterima oleh penduduk Sunggingan yang beragama Hindu. Berhari-hari Syekh Jafar Sodik mencari cara memperkenalkan Islam kepada penduduk Sunggingan. Syekh Jafar Sodik menetapkan diri bahwa kunci dakwahnya harus dengan metode yang baik, halus, dan tidak memaksa. Setelah beberapa waktu bertapa, merenung dan mencari ilham, Syekh Jafar Sodik akhirnya menemukan caranya.
Mula-mula, ia menambatkan seekor sapi jantan yang gemuk di dekat gerbang kerajaan yang sudah dipugar. Melihat ada seekor sapi, masyarakat Hindu di desa Sunggingan pun akhirnya tertarik menyaksikannya. Seperti diketahui, sapi merupakan hewan terhormat dalam agama Hindu. Setiap kali orang berkerumun di tempat itu, Syekh Jafar Shodiq ikut berbincang dengan penduduk yang datang dan sekaligus menyampaikan ajaran Islam. Penduduk Sunggingan senang dengan kehadiran Syekh Jafar Shodiq yang ramah dan senang membantu sesama. Berkat kesabaran, keramahan, dan kewibawaan pribadinya, dalam waktu singkat sebagian besar penduduk Sunggingan telah memeluk agama Islam. Lambat laun, Syekh Jafar Shodiq yang semula hanya diutus ke Sunggingan, akhirnya memutuskan bermukim di sana. Ia membuat rumah sederhana di desa Sunggingan. Syekh Jafar Shodiq juga mendirikan pesantren di desa Sunggingan. Di pesantren itulah, Syekh Jafar Shodiq lebih dalam menyampaikan ajaran Islam pada santri-santrinya. Syekh Jafar Shodiq juga mengajari mereka mengaji. Rupanya, apa yang diramalkan Raden Patah menjadi kenyataan. Setelah Syekh Jafar Shodiq bermukim di desa Sunggingan dan berhasil membangun pesantren, makin berkembanglah desa itu. Semakin banyak orang dari berbagai daerah lain yang berniat belajar mengaji dan mencari kehidupan baru dengan bertani, berdagang, mengukir, dan sebagainya. Desa Sunggingan yang dirintis oleh Sun Ging dan semakin berkembang setelah kedatangan Syekh Jafar Shodiq. Desa ini menjadi kota yang dikenal dengan sebutan Kota Kudus. Konon, nama Kudus ini diambil dari wilayah di Palestina yang bernama Baitul Maqdis atau Al-Quds. Dari kata Al-Quds ini, kemudian lahirlah kata Kudus, yang kemudian digunakan sebagai nama kota Kudus sekarang. Gerbang atau gapura Majapahit yang telah dipugar oleh Syekh Jafar Shodiq menjadi salah satu ciri khas kota Kudus. Bangunan itu terkenal dengan sebutan Menara Kudus, yang asli berada di dekat Masjid Sunggingan, sedangkan tiruannya didirikan di depan sebuah pusat perbelanjaan kota Kudus. Syekh Jafar Shodiq sendiri dikenal sebagai salah satu wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi. Ia dikenal dengan nama Sunan Kudus. Hingga kini, makam Sunan Kudus yang berada di sekitar Masjid Menara Kudus dan makam Kiai Telingsing di desa Sunggingan menjadi salah satu tempat wisata bagi para peziarah.